dari Abu Nuaim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Melalui hadis yang ringkas dan pendek ini ada beberapa poin yang perlu didalami makna untuk bisa didulang faedah atau pelajaran darinya. Yang pertama adalah penamaan manusia dengan sapaan Ibnu Adam. Kemudian yang kedua adalah ati rabbak, kita akan kaji dan dalami makna rabbaka, yaitu Tuhanmu. Lalu kemudian kita mendalami makna akilan, orang yang berakal. Lalu kemudian terakhir kita pun akan mendalami makna jahilan atau orang yang bodoh. Itulah beberapa poin atau beberapa kata di dalam hadis yang mulia ini untuk kemudian kita dalami dan kita dulang faidah atau pelajaran darinya. Baik. Yang pertama adalah Ibnu Adam. Di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah menyapa manusia dengan 4 istilah. Ada istilah insan, ada istilah bashar, ada istilah an-nas, dan ada istilah Bani Adam. Ketika Allah menyapa manusia dengan sapaan insan, itu karena Allah menginginkan agar manusia menyadari bahwa setiap manusia itu terlahir dengan sifat-sifat insaniyah. Dan sifat-sifat insaniyah itu ada yang positif dan ada yang negatif. Di antara sifat insaniyah itu adalah pelupa misalnya, karena sumiyal insan likasrati nisyan, bahwa manusia itu disebut insan karena seringnya manusia lupa. Dan karena seringnya manusia lupa, bahkan sampai lupa kepada Robnya, lupa kepada hak-hak Tuhannya, maka di antara karakter mukmin itu adalah senang dinasehati atau senang mendapatkan kritikan, saran dari saudara muslimnya, tentu dalam hal yang membuat dia ingat kepada apa yang menjadi hak Tuhannya. Sebab itulah di dalam surah Az-Zariyat di ayat yang ke-55 Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah kalian memberikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian manusia disebut dengan bashar. Bashar itu adalah manusia itu sebagai makhluk biologis. Manusia yang diciptakan berkekurangan. Manusia yang merasakan panas, merasakan dingin, butuh makan, butuh menikah, butuh tempat tinggal. Itu artinya adalah makhluk biologis. Agar supaya manusia menyadari bahwa dia membutuhkan Allah dan bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kesempurnaan hidup di dunia ini. Dan manusia disebut sebagai an-nas, makhluk sosial, adalah karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Dia butuh berinteraksi dengan orang lain. Dia butuh masyarakat. Dia butuh komunitas. Karena itulah kemudian manusia tidak bisa hidup seperti Tarsan. Kita butuh manusia lain untuk saling berkomunikasi, saling bermuamalah. Dan kemudian kaitannya dengan hadis ini, istilah manusia yang keempat adalah Bani Adam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil manusia dengan Ibnu Adam atau Bani Adam, maka ada 2 hal penting darinya. Pertama, Allah ingin menyadarkan dan mengingatkan manusia pentingnya dia bersyukur karena Allah memilih dan mentakdirkan dia terlahir dari keturunan Bani Adam, di mana Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna Bani Adam, dan sungguh kami kata Allah telah memuliakan Bani Adam itu, keturunan Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, yaitu kami tundukkan bumi untuk manusia sehingga manusia itu mampu menundukkan berbagai sarana-sarana yang telah Allah siapkan sebagai fasilitas di bumi ini, sehingga manusia mampu menyeberangi lautan, mampu menyeberangi daratan. Ini semua adalah
karunia yang Allah berikan kepada manusia. Allah angkut manusia itu dengan ilmu untuk manusia bisa menyeberangi lautan dan juga daratan dengan mudah, dengan waktu yang singkat. Bukan hanya itu, bahkan manusia mampu menyeberangi udara, ma'asyiral muslimin. Ini semua adalah karunia yang Allah berikan kepada keturunan Adam. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15, huwallazi ja'alal arda zalula famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini untuk manusia zalula. Apa itu zalula? Direndahkan bumi ini, Allah tundukkan bumi ini, Allah ratakan bumi ini, sehingga manusia mampu beraktivitas melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan di punggung-punggung bumi ini. Sehingga Allah mengatakan famshu fi manakibiha, bergeraklah kalian, beraktivitaslah kalian, bersafarlah kalian, lakukan perjalanan di punggung-punggung bumi ini, baik di lautan, di daratan ataupun di udara. Maka ini adalah diantara kemuliaan Allah berikan kepada manusia. Bukan hanya Allah tundukkan bumi untuk manusia, tapi juga Allah mengatakan warazaqnahum minat thayyibat. Allah memuliakan manusia dengan memberikan rezeki yang terbaik untuknya. Rezeki berupa tempat tinggal, rezeki berupa makanan, rezeki berupa lingkungan, rezeki berupa muamalah, dan berbagai rezeki lainnya yang tidak terhitung banyaknya. Sehingga Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, yang sangat berlimpah. Saking berlimpahnya manusia tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kamu tidak bakal bisa hitung. Bahkan Allah memberikan perumpamaan, walau annama fil ardi min sajaratin aqlam wal bahru yamudu min ba'di sab'ati abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Meskipun semua pepohonan di muka bumi ini dari akar, batang, cabang dan ranting dijadikan pena, lautan 7 benua disatukan dijadikan sebagai tinta, untuk dengannya nikmat yang Allah berikan dicatat, maka tidak akan pernah habis tercatat nikmat Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya, dan semuanya baik-baik yang Allah karuniakan kepada kita manusia. Bandingkan kehidupan kita dengan makhluk yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Dari tempat tinggal kita lihat binatang hidup di luar, kadang mereka tidur di pohon, di cabang-cabang, di ranting. Kita masya Allah, kalaupun kita tinggal di pohon-pohon disulap jadi rumah. Jin-jin mereka tidur di pelapon-pelapon, mereka tidur di atap-atap, mereka tidur di kloset-kloset, di lubang-lubang. Tapi manusia masya Allah, bahkan sampai di kolom jembatan pun bisa disulap menjadi tempat yang nyaman untuk manusia, karena Allah memberikan rezeki bagi manusia yang baik-baik. Dengan akal tentunya manusia sangat sadar bagaimana dia mendapatkan kenyamanan, kenikmatan dalam kehidupan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dari makhluk lainnya, wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan kami jadikan manusia itu dalam penciptaannya itu lebih baik daripada makhluk yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Ya. Itulah yang menjadikan seorang Arab Badui sempat menjadi kebingungan bahkan ketakutan, karena dia kemudian memberikan atau menjatuhkan talak syarti kepada istrinya, dengan secara spontan berkata kepada istrinya, wahai istriku, kalau engkau tidak lebih cantik dari bulan maka aku akan mentalakmu. Maka dia kemudian bersedih dengan perkataannya itu, sebab bulan adalah makhluk yang sangat indah dilihat oleh manusia di muka bumi ini, terang dan cerah. Maka dia khawatir apakah perkataannya telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Dia datang kepada Imam Malik lalu berkata kepada Imam Malik, ya Imam, aku telah berkata kepada istriku, kalau engkau tidak lebih cantik dari bulan aku jatuhkan engkau talak. Apakah perkataanku ini telah menjatuhkan talak kepada istriku? Maka Imam Malik dia berkata, ya bulan lebih indah daripada istrimu, bulan lebih cantik daripada istrimu, maka engkau telah menjatuhkan talak. Maka bersedihlah dia. Yang saat itu Imam Asy-Syafi'i ada, tapi beliau masih murid. Beliau mendengarkan apa fatwa sang guru, tapi dia tidak berani untuk kemudian memprotes pada saat itu. Nanti ketika orang Arab Badui ini menjauh dari sang guru, menjauh dari Imam Malik dengan penuh kesedihan, Imam Syafi'i buru-buru mendekati dan menghampirinya.
Dia berkata, apa yang kau tanyakan kepada guruku dan bagaimana jawaban guruku? Maka si Arab Badui berkata bahwa aku telah mentalak istriku, karena aku telah berkata pada istriku, jika engkau tidak lebih cantik dari bulan, jatuhlah talak padamu. Dan Imam Malik berkata bahwa bulan lebih terang, lebih indah, lebih cerah dari istrimu, maka jatuhlah talak. Maka Imam Syafi'i berkata, tidak, engkau belum menjatuhkan talak kepada istrimu. Kaget dia, dari mana engkau bisa berkata demikian? Maka Imam Syafi'i berkata, karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguh Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka si Arab Badui ini ada harapan, lalu kembali dia kembali mendatangi Imam Malik dan berkata kepadanya bahwa muridmu telah berkata begini kepadaku, bagaimana pendapatmu? Maka Imam Malik memanggil Imam Syafi'i dan berkata, benarlah Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya aku hanya melihat secara zahir dan Allah melupakan aku akan ayat itu. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka akhirnya si Arab Badui tadi berbahagia karena ternyata istrinya lebih cantik daripada bulan. Dan memang kenyataan demikian, sebab bulan kelihatan indah dari jauh, tapi begitu dilihat dari dekat banyak lubang-lubangnya bulan itu. Maka ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam dengan melebihkannya dari sisi penciptaan. Namun kemudian Allah menyapa kita sebagai Bani Adam agar supaya kita juga selalu ingat akan proses kejadian penciptaan kita, ma'asyiral muslimin, ya. Agar kita selalu ingat akan proses penciptaan kita, di mana moyang kita terdahulu diciptakan Allah, disebutkan dalam surat Al-Hijr di ayat yang ke-26, min salsalin min hama'im masnun, bahwa moyang kita yaitu Adam alaihissalam di surat Al-Hijr ayat 26 diciptakan min salsal. Apa itu min salsal? Dari tanah liat kering, min hama'in dari lumpur hitam, masnun yang diberi bentuk. Yang kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, min hama'in yaitu dari lumpur hitam yang berbau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan sebutan Bani Adam agar supaya kita mengingat akan proses penciptaan awal manusia, yaitu min salsalin min hama'im masnun, yaitu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang berbau yang kemudian diberi bentuk. Lalu kemudian keturunan Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma'in mahin, dari air yang rendah, dari air yang kita jijik terhadapnya. Jika menempel saja air itu di celana kita, kita merasa jijik dengannya. Padahal kita tercipta dari situ, ma'asyiral muslimin, mimma'in mahin, dari air yang rendah, yaitu dari mani yang kita kemudian jijik. Itu keturunan Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan sebutan Bani Adam agar manusia tidak berlaku sombong hidup di dunia ini, agar manusia tidak melampaui batas hidup di dunia ini. Maka Allah ingatkan manusia di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-37, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Jangan wahai manusia kamu berjalan di muka bumi sebagai orang yang sombong, sebab kamu tidak akan pernah bisa membelah bumi ini dan tidak akan pernah bisa menyamai tingginya gunung. Sedangkan kesombongan adalah kejahatan yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan hadisnya. Ati rabbaka tusamma akilan, taatlah kalian kepada Rob kalian, Rabbaka Tuhanmu, tusamma akilan, maka engkau disebut sebagai akilan, orang yang berakal. Apakah arti daripada Rabbaka? Rabbaka ma'asyiral muslimin atau ar-rabbu itu merupakan penggabungan dari dua nama Allah. Makna dari Rob, makna dari Ar-Rabbu adalah penggabungan dari dua nama Allah Subhanahu wa taala.
yaitu Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai Al-Hafiz. Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai Al-Hafiz. Penggabungan dua nama Allah inilah yang disebut dengan Ar-Rabbu. Berarti ma'asyiral muslimin, Rabbuka, Tuhanmu, itu artinya adalah Dia yang telah menciptakanmu dan Dia yang telah memeliharamu. Karena arti dari Rabb penggabungan Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan dan Allah sebagai Al-Hafiz yang memelihara. Dasarnya atau dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Toha di ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Di ayat yang ke-49 ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Lalu Musa kemudian menyebutkan Tuhannya dengan mengartikan makna daripada Rabb. Kata Musa, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqa tsumma hada. Musa menjelaskan kepada Fir'aun arti daripada Rabb. Siapa Rabb kami? Musa berkata, Rabb kami adalah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu itu. Bahwa Tuhanku adalah yang telah menciptakan aku dan telah memelihara aku. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka itulah arti daripada Rabbak. Sehingga makna hadis ati Rabbaka, taatlah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dan Tuhan yang telah memeliharamu. Ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadi hak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu hak terbesarnya adalah ditaati. Hak terbesar Allah ditaati karena Dialah yang menciptakan makhluk dan Dialah yang memelihara makhluk itu. Maka hak terbesar Allah ditaati. Sehingga ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, Allah sebagai lafzul jalalah, Allah sebagai lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan kemahatinggian dan kemahamuliaan. Arti daripada lafaz Allah itu adalah al-ma'luh, yang maha berhak disembah, yang maha berhak ditaati. Sehingga inti dari tujuan penciptaan manusia adalah arti dari lafaz Allah. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka arti daripada ayat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang menjadi makna daripada lafaz Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk hak Allah yang terbesar, yaitu ditaati, diibadahi. Ati Rabbaka, ini menjadi alasan kenapa kamu harus menyembah Tuhanmu, dan itu adalah hak Tuhanmu, karena Dia yang telah menciptakanmu dan Dia yang telah memeliharamu. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Allah menciptakan kita ma'asyiral muslimin dengan sebaik-baik bentuk sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan Allah menciptakan kita dengan memuliakan kita dengan pemuliaan yang besar. Namun kemudian Allah menjadikan derajat manusia itu bisa lebih rendah dari serendah-rendah makhluk yang diciptakan. Summa radadnahum asfala safilin. Tapi derajat manusia bisa lebih hina, bisa lebih rendah dari makhluk yang paling rendah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Ketika manusia tidak memberikan apa yang menjadi hak Allah terbesar, yaitu ketika manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kita kaitkan dengan bulan yang kita berada di dalamnya sekarang ini, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan haram, bulan yang mulia, bulan suci, mengingatkan kita akan dua ayat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36 dan surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Di surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah mengingatkan kita bahwa di sisi Allah itu terdapat 12 bulan. 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak hari penciptaan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Zalika dinul qayyim, ketetapan di dalam agama yang benar, agama yang lurus, yaitu Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di 4 bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin, kezaliman terbesar manusia terhadap dirinya adalah ketika manusia tidak memberikan apa yang menjadi hak terbesar tubuhnya. Karena zalim itu maknanya wada'a syai'an ghaira makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu artinya kezaliman. Wada'a syai'an ghaira makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah zalim. Dan manusia ini, ma'asyiral muslimin, khususnya tubuh kita ini punya beberapa hak. Di antara hak tubuh kita, misalnya di dalam surat Abasa ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'ami, itu adalah hak tubuh kita untuk mendapatkan nutrisi terbaik dari makanan dan minuman. Maka berikanlah hak tubuh ini dengan memperhatikan nutrisi terbaiknya dari makanan dan juga dari minuman. Lalu hak tubuh yang lainnya adalah waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Allah jadikan malam itu sebagai tempat istirahatnya atau waktu istirahatnya tubuh, dan kemudian siang waktunya untuk bekerja. Itu adalah bagian daripada hak tubuh untuk beristirahat, hak tubuh untuk berolahraga. Tetapi ma'asyiral muslimin, hak terbesarnya tubuh adalah digunakan anggota-anggota tubuh ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu hak terbesar tubuh, sebab tujuan tubuh diciptakan adalah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tubuh ini digunakan untuk tunduk kepada Allah, tubuh ini akan sehat, tubuh ini akan tenang, tubuh ini akan bahagia, dan nikmat-nikmat tubuh akan terjaga. Sehingga ini merupakan hak terbesarnya tubuh, ma'asyiral muslimin. Maka ketika Allah mengatakan ati rabbaka, taatlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan telah memeliharamu, itu berarti bahwa engkau pun telah memberikan hak terbesar tubuhmu, sehingga tubuhmu dengan taat kepada Rabb akan melanggengkan nikmat, dan dengan nikmat itu kesehatanmu akan terjaga, jiwamu akan tenang, sehingga tusamma akilan, engkau disebut sebagai orang yang berakal. Kenapa disebut sebagai orang yang berakal, ma'asyiral muslimin? Sebab orang yang berakal itu adalah orang yang mengharapkan dan menginginkan kebaikan. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, inna hadhihi tazkirah, Al-Quran ini adalah sebagai peringatan. Faman sya'at takhadha unsitu. Saya buka ayatnya dulu. Surat Al-Insan baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-29, hadzi tazkirah faman sya'at takhadha ila rabbih sabila. Inna hadzi tazkirah faman sya'at takhadha ila rabbih sabila. Al-Quran ini telah jelas sebagai peringatan. Maka siapa saja yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, kata Allah, tidak ada jalannya kecuali dengan memilih jalan Allah. Tidak ada jalan bagi manusia untuk mendapatkan kebaikan bagi dirinya kecuali dengan memilih jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka sesiapa yang taat kepada Allah berarti dia menginginkan kebaikan dari Allah, dan siapa yang menginginkan kebaikan tusamma akilan, disebutlah dia sebagai orang yang berakal. Istilah lainnya orang yang berakal adalah ulul albab ma'asyiral muslimin, yaitu ulul albab. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-18, ya. Allah mengatakan bahwa manusia itu mereka mendengarkan banyak perkataan-perkataan. Manusia mendengarkan banyak perkataan-perkataan, lalu manusia jika mengikuti perkataan yang terbaik, jika manusia mengikuti perkataan yang terbaik, maka manusia akan mendapatkan petunjuk, dan manusia itulah orang-orang yang berakal, yaitu ketika dia mengikuti petunjuk, ketika dia mendengarkan banyak perkataan, lalu dia memilih perkataan yang terbaik, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan dengan itu dia disebut sebagai ulul albab, orang-orang yang berakal. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita kaji lebih lanjut tentang akilan, orang yang berakal atau ulul albab, kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Karena tadi makna daripada Rabbuka, Tuhanmu adalah yang telah menciptakanmu dan telah memeliharamu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, ma'asyiral muslimin? Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dengan dua. Pertama, Allah memelihara kita dengan rezeki. Yang kedua, Allah memelihara kita dengan syariat. Inilah bentuk pemeliharaan Allah kepada manusia, di mana Allah memelihara kita dengan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dengan syariat. Inilah pemeliharaan Allah, dan pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan yang terbaik bagi manusia. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Allah memberikan kita rezeki dengan banyak rezeki. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin, rezeki harta. Allah memberikan kita rezeki harta, tapi Allah juga memelihara kita dengan turunnya syariat, bagaimana mendapatkan harta, bagaimana membelanjakan harta. Ada syariat yang mengaturnya, supaya apa? Kita tidak sewenang-wenang dengan harta dan tidak berbuat kezaliman dengan harta. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita organ-organ pencernaan, maka turun syariat untuk kemudian kita memperhatikan organ-organ tersebut. Di antaranya Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sebenarnya tidak ada pantangan-pantangan untuk suatu makanan bagi manusia selagi dia halalan thayyibah. Cuman jangan berlebih-lebihan. Karena apapun itu kalau berlebihan pasti akan menyebabkan kemudaratan bagi manusia. Jadi sebenarnya kita tersiksa bukan karena kebutuhan, tapi tersiksa dengan keinginan. Kita tersiksa dengan keinginan kita. Andaikan kita hidup untuk kebutuhan tubuh kita saja, maka insya Allah kita sehat. Cuma seringkali keinginan kita yang tidak terkontrol menjadikan kita berlebih-lebihan terhadap makan dan juga minum, yang menjadikan kita berdampak pada tidak nyamannya tubuh kita ini. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 79, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kalau kamu ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu pasti ada penyebabnya pada dirimu. Mungkin kamu tidak memberikan hak tubuhmu untuk istirahat, mungkin kamu tidak memperhatikan nutrisi terbaik untuk makanan dan minuman bagi tubuhmu, atau mungkin kamu berlebih-lebihan terhadap makanan dan minuman. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, Allah memelihara kita dengan rezeki yang berlimpah dan juga memelihara kita dengan syariat. Maka syariat ini turun sebagai bentuk pemeliharaan Allah kepada manusia. Paling tidak kita kenal ada 5 maqasid syariah. Ada 5 tujuan syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama syariat itu turun adalah untuk himayatuddin, untuk menjaga agama kita ma'asyiral muslimin, untuk menjaga din kita. Maka turun syariat agar kita bisa istiqomah di atas agama yang benar, agama yang lurus, sehingga kita bukan hanya meraih dan mendapatkan kesuksesan di dunia, tapi juga kita meraih dan mendapatkan kesuksesan di akhirat, yaitu dikarenakan kita istiqomah di atas agama yang benar. Sebab apabila kita memilih agama selain daripada Islam, kasihan hidup kita di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain Islam, maka agama itu akan tertolak di akhirat dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi, yaitu tidak akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat. Pasti celaka dan pasti binasa. Itu adalah ketetapan, itulah syariat. Maka kita harus berpegang dengan agama kita, jangan sampai rusak agama kita, jangan sampai rusak din kita. Maka diantaranya syariat mengingatkan kita jangan sampai kita mendatangi dukun, jangan sampai kita melakukan perbuatan sihir, sebab itu merusak akidah kita. Jangan melakukan perbuatan kesyirikan, sebab itu merusak akidah kita. Kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan faqad kafara bima anzalallah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu membenarkan perkataan dari keduanya, kafirlah dia. Kafirlah dia. Maka syariat datang untuk supaya kita bisa istiqomah di atas agama yang benar, agama Islam. Maka dijagalah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak agama. Nah, yang mengatur dan melarang kita itulah yang disebut dengan syariat. Kemudian syariat turun untuk himayatun nafs, menjaga jiwa kita ma'asyiral muslimin, menjaga jiwa kita. Maka turun syariat tidak boleh melakukan pembunuhan dengan kezaliman tanpa hak. Tidak boleh kita merusak diri kita ma'asyiral muslim. Maka diharamkan narkoba, diharamkan khamar, karena itu merusak jiwa kita. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, ya, wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahluka. Kalau kamu punya rezeki, punya harta, keluarkan hartamu di jalan yang Allah ridhoi, yaitu jalan yang Allah cintai. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu keluarkan hartamu untuk sesuatu yang dapat merusak dan membinasakan dirimu. Maka jangan sampai kita keluarkan harta untuk sesuatu yang bisa merusak diri kita ma'asyiral muslimin. Maka karena itulah kami pribadi menasihatkan diri kami dan bagi kaum muslimin, tinggalkanlah merokok. Selagi kita mampu untuk meninggalkannya, tinggalkanlah. Survei sudah menunjukkan ma'asyiral muslimin, data statistik sudah menunjukkan bahwa tidak ada orang-orang yang telah berhenti merokok itu berkata saya menyesal kenapa berhenti merokok. Belum satupun data dari orang yang berhenti merokok itu berkata saya menyesal. Tapi semua mengatakan alhamdulillah, saya bersyukur bisa berhenti merokok. Ya. Berusahalah dan berjuanglah. Kalau kemudian nasihat para pakar psikolog tidak mempan, nasihat dokter juga tidak mempan, maka ingatlah ayat ini yang turun sebagai syariat yang mendidik kita. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu keluarkan hartamu untuk sesuatu yang membinasakan dirimu. Al-Baqarah ayat 195. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, kita tinggalkan, sebab slogan rokok juga dapat membunuhmu. Tapi ma'asyiral muslimin, yang haram itu bukan aktivitas merokok, tetapi kandungan yang terdapat pada rokok itu. La darar wala diror. Tidak boleh seseorang mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang menyebabkan kerusakan bagi dirinya dan menyebabkan kerusakan pada orang lain. Jadi kalau Bapak sekalian bisa menemukan rokok herbal, rokok yang tidak memudaratkan tubuh dan tidak memudaratkan orang lain, aman. Sebab yang haram bukan aktivitas merokoknya, ya. Tetapi yang diharamkan adalah
kandungan-kandungan yang ada pada rokok yang dikonsumsi oleh para perokok sekarang ini. Ya, bukan aktivitasnya. Kita mau makan kue dengan cara seperti gerakan merokok sah-sah saja selagi tangan kanan. Sebab al-aslu fil muamalah al-ibaha hatta yadulla dalil ala tahrim. Hukum asal dalam perkara-perkara urusan-urusan keduniaan itu adalah boleh selagi tidak ada dasar yang menyebabkan keharamannya. Jadi kita makan kue Astor misalnya dalam keadaan seperti kita merokok sah-sah saja, sebab bukan aktivitas ini yang haram. Apalagi dengan tangan kanan. Rokok herbal pun kalau kita merokok dengan tangan kiri, hukumnya juga tidak boleh, sebab rokok itu terhukumi mengkonsumsi sesuatu asyarbu, yaitu sesuatu yang dikonsumsi, dimasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Makanya ma'asyiral muslimin, bukan kemudian aktivitas merokoknya yang diharamkan, tapi mengeluarkan harta untuk membeli rokok yang telah jelas-jelas pabrik rokok telah menyebutkan kandungan-kandungan pada rokok itu ada unsur-unsur berbahayanya, dan dokter pun juga telah menyebutkan unsur-unsur berbahaya pada rokok yang dijual sekarang dan dikonsumsi sekarang. Jadi difahami, saya tidak melarang merokok, tapi saya melarang mengkonsumsi rokok yang sudah jelas-jelas terdapat unsur-unsur racun di dalamnya. Sehingga ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, itulah turunnya syariat, himayatun nafsi, menjaga diri kita, menjaga jiwa kita. Syariat juga turun untuk himayatun nasl. Syariat turun untuk menjaga keturunan ma'asyiral muslimin, maka diharamkan zina. Kenapa? Karena zina itu merusak nasab, tidak menjadi jelas nasab. Seorang wanita, dia digauli oleh beberapa laki-laki, tidak jelas nasabnya. Maka karena itulah kemudian Islam datang mengharamkan perzinahan, mengharamkan LGBT. Kenapa? Karena bisa merusak keturunan. Ya, merusak keturunan. Sedangkan ancaman yang sangat keras bagi siapa yang merusak keturunan. Jangankan merusak keturunan, memutuskan saja silaturahmi, tidak mau mengakui anak yang sah, tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah al-qati, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ikatan silaturahim. Ya. Di antaranya seorang bapak tidak mau mengakui anak kandungnya, atau seorang anak tidak mau mengakui bapaknya, tidak akan masuk surga. Al-qati, orang yang memutuskan tali nasab. Saya tidak mau akui kamu sebagai bapak saya, kayak maling kundang misalnya, tidak mau mengakui ibu kandungnya. La yadkhulul jannah, kata Nabi. Orang-orang yang merusak pertalian nasab itu. Nah, karena itulah turun syariat melarang zina, melarang anak angkat kita panggil, kita nasabkan kepada diri kita, fulan bin, nama kita. Enggak boleh kalau itu anak angkat. Kecuali anak kandung oke, tapi anak angkat tidak boleh. Ya. Karena merusak nasab. Kemudian ma'asyiral muslimin, syariat turun untuk himayatul akal. Syariat datang untuk menjaga akal. Makanya diharamkan mengkonsumsi khamar, sebab bisa menghilangkan akal. Mengkonsumsi narkoba, sebab menghilangkan akal. Ya. Kita bisa lihat di YouTube, di negeri Amerika, di kota Philadelphia, ma'asyiral muslimin, itu dibebaskan narkoba, akhirnya apa? Banyak zombie-zombie yang kita tonton selama ini dalam bentuk film itu menjadi kenyataan di sana. Ada orang yang hanya berdiri mematung berjam-jam, ada yang ruku berjam-jam. Ya, itu karena mereka kecanduan. Ya, kita lihat di kota Philadelphia, hampir masyarakatnya itu seperti zombie-zombie karena mereka di sana dibebaskan narkoba. Dilegalkan narkoba, bahkan transaksi narkoba itu bebas. Kerusakan masyarakat di kota Philadelphia. Maka syariat datang untuk himayatul akal, menjaga akal kita.
Makanya belajar itu wajib. Sebab tidak belajar itu menjadi bodoh. Maka syariat mewajibkan kita belajar. Ya, wajib kita belajar, ma'asyiral muslimin. Dosa kalau kita tidak belajar. Kalau kita belajar dan masih berbuat kesalahan, dimaafkan oleh Allah. Allah turunkan ayat, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Doa ini bagi tulabul ilmi, bagi penuntut ilmu. Selagi dia dalam proses belajar, Allah maafkan dia kesalahannya dan kekurangannya. Sama kalau kita naik mobil, kita latihan bawa kendaraan, bawa mobil, ada tulisan di belakangnya sedang belajar, maka tiba-tiba kita rem mendadak di tengah jalan, kita sen kanan belok kiri, aman, tidak ada yang marah. Pengguna kendaraan lain tidak akan marah, tidak akan menyumpahi kita dengan sumpah serapah. Kenapa? Tertulis di belakang sedang belajar. Artinya belajar dalam perkara dunia saja dimaklumi dan dimaafi kalau ada kekurangan kesalahannya. Tapi coba kalau tidak ada tulisan sedang belajar, sen kanan baru belok kiri, ya siap-siap saja mendengarkan sumpah serapah dari orang lain. Nah, ma'asyiral muslimin, apalagi kalau kita belajar syariat yang mulia ini, dimaafkan kekurangan kita dalam proses belajar, tapi Allah akan murka kepada orang yang tidak mau belajar. Ya, kenapa dia tidak mau belajar? Maka himayah datang syariat untuk supaya kita mau belajar. Dan syariat turun, ma'asyiral muslimin, untuk himayatul mal, untuk menjaga harta kita. Maka tidak boleh manusia ini melakukan transaksi-transaksi haram, sebab itu merusak harta. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara antara minkum, An-Nisa 29. Jangan kalian saling memakan harta kalian, wahai orang yang beriman, dengan cara yang batil. Maka turun syariat mengatur supaya kita itu mengambil harta orang lain dengan jalan yang halal, dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan kezaliman. Turunlah syariat, diharamkan riba, diharamkan tadlis, diharamkan goror, diharamkan maisir, supaya kita tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Turun syariat pembagian warisan supaya kita tidak menjadi tamak serakah berebut atas harta peninggalan dari orang yang mewarisi harta dari keluarga kita karena adanya pertalian nasab atau karena ikatan pernikahan. Ada syariat yang mengatur supaya kita tidak menjadi serakah dan seterusnya, ma'asyiral muslimin. Nah, itulah bentuk penjagaan Allah. Jadi Allah menjaga kita bukan hanya dengan rezeki yang berlimpah, tapi Allah juga menjaga kita dengan syariat. Ya, maka ma'asyiral muslimin, hak terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah ditaati. Maka ati rabbaka tusamma akilan. Kalau kamu taat Rabbmu, taat kepada Rabbmu, Allah itu asyakur. Allah itu namanya asyakur, sangat bergembira kalau hamba itu menjalankan kewajibannya dengan memberikan apa yang menjadi hak terbesar Allah. Allah asyakur, Allah sangat bergembira. Jangankan itu, ma'asyiral muslimin, seorang wanita pelacur saja ketika kemudian dia berkasih sayang, bersedekah sewadah air kepada anjing yang hampir mati kehausan, dia berkasih sayang dengan makhluk Allah saja, itu Allah sangat bergembira sehingga fasyakarallahu laha faghfarallahu laha wa dakhalahal jannah. Allah mengampunkan dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam surga karena Allah bergembira akan perbuatannya. Sehingga wanita itu diberikan oleh Allah hidayah Islam dan istiqomah dalam keislamannya sampai meninggal dunia. Itulah hadiah dari Allah karena Allah bergembira dengan perbuatannya. Maka apabila kita mentaati Rabb kita, mengikuti syariat, maka kitalah orang yang berakal, yaitu ulul albab. Apa itu ulul albab, ma'asyiral muslimin? Ulu itu artinya bentuk jamak daripada zu. Zu artinya pemilik, makanya ulu itu artinya para pemilik. Albab bentuk jamak dari lubbun. Lubbun artinya inti, inti dari hati. Sebab di dalam ketika Allah berbicara tentang hati manusia menyebutkan beberapa istilah dalam Al-Quran. Ada sodrun, ada kolbun, ada fuadun, ada lubbun. Nah, lubbun itu inti hati. Apabila mata hati ini terbuka, maka itulah orang yang berakal. Tapi apabila mata hati ini tertutup, maka tertutuplah seseorang itu dari ilmu. Ya.
Jadi makna wa khatama qalbihi, Allah tutup lubnya sehingga tidak terbuka mata hatinya. Sebab yang mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah adalah orang yang terbuka mata hatinya. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah dia mengambil pelajaran dari Al-Qur'an ataukah hatinya tertutup? Jadi kalau lub ini tertutup, seseorang tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Maka orang yang berakal adalah orang yang terbuka mata hatinya. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, wala ta'sihi, dan janganlah kalian durhaka kepada Tuhan kalian, fatusamma jahilan. Apa yang disebut dengan jahil? Jahil itu adalah alladzi ya'rifu nafsahu annahu la ya'rif wa la yuridu an yata'arraf. Orang bodoh itu adalah orang yang tahu diri bahwa memang dia tidak tahu apa-apa, tapi persoalannya dia tidak mau belajar, itulah jahil. Bedanya dengan thalibul ilmi, penuntut ilmu, alladzi ya'rifu nafsahu annahu la ya'rif wa arada an yata'arraf. Orang yang sadar diri bahwa dia tidak tahu dan mau belajar, itulah thalibul ilmi. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir langsung pintar. Belajarlah sebab dengan belajar akan terlepas pakaian kebodohan pada dirimu. Itulah yang disebut dengan thalibul ilmi. Makanya dalam proses kita belajar pasti masih ada kesalahan dan kekurangan kita. Tapi selagi kita mau belajar, Allah maafkan kekurangan dan kesalahan itu. Dan dengan belajar itulah Allah akan memperbaiki diri kita. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki diri kalian. Dengan apa? Dengan belajar. Sebab dengan belajar inilah kita mengenal syariat. Dengan belajar akhirnya kita istiqomah salat 5 waktu. Dengan belajar akhirnya kita mulai konsisten rutin baca Quran. Dengan belajar kita jaga solat sunnah, rawatib, gairu rawatib. Dengan belajar kita tahu bagaimana bermuamalah dengan manusia, bagaimana berdagang supaya untung dunia dan untung akhirat. Itu dengan belajar, ma'asyiral muslimin. Al ilmu bitta'allum, ilmu hanya didapat dengan belajar. Makanya kami ingin memberikan ini sebagai penutup sebagai masukan saja, bahwa di dalam kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, apabila seseorang di setiap kali berada di dalam majelis ilmu, majelis kajian, atau setiap kali dia mendengarkan ceramah, tiba-tiba dia didatangi atau diserang dengan rasa kantuk, dan itu terus berulang, bukan sekali 2 kali. Pokoknya setiap kali dia berada di majelis kajian pasti diserang rasa kantuk. Setiap kali dia mendengarkan ceramah pasti dia merasakan kantuk yang luar biasa. Seolah kelopak matanya ada gunung yang bergelantungan, terasa berat. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apabila itu berulang ya, sebab kalau sekali 2 kali boleh jadi dia karena kelelahan, dan itu adalah alamiah, sesuatu yang tabii. Tapi jika berulang terus-menerus demikian keadaannya di dalam setiap majelis-majelis ilmu, majelis ketaatan, maka kata beliau, hendaklah dia muhasabah karena ada dosa yang masih dia langgeng dengannya. Karena di antara penyebab atau dampak dari dosa atau maksiat itu adalah hirmanul ilmi. Allah akan menjadikan dia terhalang dari ilmu karena dosa yang masih dia lakoni. Dosa yang dia belum mau menundukkan syahwatnya, meninggalkan dosa itu. Maka apabila seseorang mendapati jiwanya demikian terus menerus, maka coba muhasabah, apa nih yang saya perbuat yang sepertinya kita belum mau menundukkan syahwat kita, meninggalkannya, dan kita tahu itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Apa dasar dan dalilnya? Dasar dalilnya adalah firman Allah surat Al-Jasiyah ayat 23. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang masih memperturutkan hawa nafsunya, kata Allah, yaitu masih mengikuti hawa nafsunya untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia masih tunduk pada hawa nafsunya,
belum mau menundukkan hawa nafsunya untuk condong pada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu Allah. Bagaimana cara Allah menyesatkannya? Allah menjauhkannya dari ilmu. Dengan cara apa? Allah akan menutup pendengarannya. Dia tidak merasakan kenikmatan di dalam mendengarkan ilmu. Dia baru dengar, tiba-tiba dia menjadi tidak jelas apa yang didengarkan dari dakwah itu, atau tidak tuntas ceramah itu dia dengarkan. Dia tidak tahu dari A sampai Z-nya. Menjadi rusaklah apa yang dia dengarkan. Dan Allah mengunci mati hatinya. Dia tidak merasakan kenikmatan dan ketenangan di dalam mentadabburi ayat dan di dalam mensyarah hadis. Dan Allah menutup matanya, sehingga akhirnya kemudian matanya terasa berat untuk dibuka. Akhirnya dengan tertidur, telinganya tidak menjadi jelas mendengarkan ilmu, hatinya pun tidak fokus dengan ilmu. Nanti ketika ditutup majelis, baru melek matanya, tidak mengantuk lagi. Nah, itulah ciri-cirinya ma'asyiral muslimin. Maka hendaklah kemudian kita muhasabah diri ketika kemudian kita termasuk atau terkategori orang-orang yang selalu didatangi dengan serangan kantuk di dalam majelis-majelis ilmu. Jika kita temukan kesalahan kita, maka jangan menjadi jahil. Dalam arti apa? Kita tidak segera untuk meninggalkan maksiat tersebut. Karena jahil tadi saya katakan orang yang tahu kekurangan dan kesalahannya tapi tidak mau belajar. Itulah jahil. Maka jadilah thalibul ilmi. Begitu kemudian kita tahu kekurangan dan kesalahan kita, segera kita lepaskan pakaian kebodohan itu, segera kita tinggalkan, segera kita belajar untuk menguatkan kita konsisten dalam dakwah. Baik ma'asyiral muslimin, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu kajian hadis, satu hadis di hadis yang ke-10 dari kitab Muhtarul Ahadis. Dan waktu kita pun juga sudah lewat dari waktu isyraq, sehingga mungkin kita cukupkan ya. Nanti kita lanjutkan di diskusi setelah kajian saja, sebab boleh jadi ada bapak-bapak ibu yang lain yang pengen ada hak lain untuk dilanjutkan, maka kita cukupkan. Nanti insya Allah bisa kita lanjutkan diskusi. Kalau biasanya ada ya, disiapkan ya. Ada ya, baik naktafi bihadzal qadar. Ya, nas'alullah ayyaja'alana minalladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saum Allah.